Episode 2587. Gua misterius, tempat para monster berada. Ruang ini gelap, dan angin suram berhembus kemana-mana, bahkan bercampur dengan suara suram yang aneh dan tajam, seperti roh suram di neraka, meratap tanpa henti. Kegelapan, abu, lapisan kehampaan, tidak ada jejak kehidupan di seluruh dunia, hanya keheningan total yang hampir mencapai titik ekstrim yang merupakan gambaran keseluruhan dunia ini. Sepertinya, inilah yang disebut Gua Empat Gajah, tapi dunia ini agak tidak konsisten dengan tempat aneh kedua dalam legenda yang tak terhitung jumlahnya di dunia iblis. Memasuki Gua Empat Gajah, meski kekuatannya telah kembali normal, kekuatan jiwanya sepertinya dibatasi oleh suatu kekuatan kuno dan hampir tidak berguna, yang membuat Xiao Yan mengerutkan kening. Monster itu, aku tidak tahu di mana dia sekarang. Kekuatan tingkat reinkarnasi kuasi ketujuh tidak sebanding dengan tingkat reinkarnasi setengah langkah 7 tingkat. Tampaknya ada baiknya untuk melakukan beberapa persiapan. Di tubuh Xiao Yan, formasi dan api suci melonjak bersamaan, siap menghadapi keadaan darurat di sekitarnya kapan saja. Apa itu? Ketika Xiao Yan bertingkah seperti ini, tangan Giok Cailin di sampingnya diam-diam terangkat, menunjuk ke masa udara hitam yang melonjak di depan mereka berdua. Masa aura hitam langsung menyelimuti mereka di depan mereka, dan aura di awan hitam bergulung tanpa henti, seolah-olah ada makhluk hidup di dalamnya. Monster ular. Ini, 3 ular roh jahat. Setelah beberapa saat, seluruh tubuh Cailin ditutupi dengan lapisan kekuatan 10 warna, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia mengenali makhluk yang tersembunyi di masa udara hitam secara sekilas. Saya melihat ular iblis berkepala 3 berjatuhan di lapisan awan hitam, panjang dan pendek tubuhnya 100 meter, dan tubuhnya melonjak. Ternyata itu seperti lapisan awan hitam yang bergerak perlahan, menekan sekeliling menjadi gelap. Karena cahaya redup, samar-samar Anda bisa melihat monster ular berkepala 3 yang tertidur di awan hitam. Sisik ular di sekeliling tubuhnya ditutupi dengan energi monster setinggi langit, dan 3 kepala ular besar, masing-masing dengan puluhan ukuran 3 pasang mata ular merah itu seperti 6 lentera, bergerak dalam kehampaan yang suram, meledak dengan darah monster merah, yang sangat menakutkan. Apinya akan datang. Kekuatan monster ini baru saja mencapai tingkat samsara, tetapi Xiao Yan tidak menahan diri, kekuatan api yang agung miring keluar, dan dengan mudah memenjarakan seluruh tubuhnya. Merobek, monster berkepala 3 sepertinya berada di bawah ancaman. Kepala ular besar itu bergetar, menelan surat ular itu, dan hembusan angin suram tiba-tiba menyapu dari 3 mulut raksasa itu, membawa racun yang suram, mengikis segala sesuatu di sekitarnya. Xiao Yan, tunggu, sepertinya, membimbing kita ke arah yang kita tuju. Bagaimanapun, Cailin memiliki garis keturunan puncak monster ular, jadi dia bisa dengan mudah merasakan beberapa pemikiran monster ular. Sepertinya orang ini juga makhluk di Gua Empat Gajah, dan pertarungan singkat tadi meyakinkannya. Ayo pergi dan lihat. Keduanya saling memandang, kecepatan mereka meroket, dan mereka langsung mengejar ke arah ketiga monster itu melarikan diri. Susu, apakah akhirnya ada orang di sini? Pada saat ini, di kedalaman kehampaan yang gelap, terdengar suara kuno dan keruh yang berbicara dengan pelan. Ini, ketika monster berkepala 3 itu bergerak ke pintu masuk gua yang gelap, tiba-tiba ia berhenti, seluruh tubuhnya diam-diam melarikan diri dari udara, dan berbaring dengan tenang di tanah, dengan ekspresi hormat di mata ular itu. Sepertinya ada makhluk kuat yang tersembunyi di dalam gua ini. Puff, Xiao Yan dan keduanya saling memandang, satu demi satu, langsung masuk ke dalam gua. Di luar gua yang suram, tiba-tiba terdengar suara keras, dan di lorong sempit di sekitar gua, batu-batu besar dan debu terus berjatuhan, tanpa diduga bercampur dengan aura menakutkan, yang perlahan mengguncang Xiao Yan dan mereka berdua. Serangan ini dikirim oleh 3 monster. Sepertinya membuat kita mundur, dan ada beberapa makhluk menakutkan yang tersembunyi di dalamnya. Suara besar itu mengguncang seluruh gua, dan momentumnya sangat mencengangkan. Cailin sepertinya merasakan beberapa pemikiran di hati yang terakhir, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Monster yang kita cari seharusnya ada di sini. Saya telah mengamati sepanjang jalan. Inilah kedalaman seluruh Gua Empat Gajah. Jika diharapkan, inilah intinya. Meski guanya sempit, namun tidak berdasar. Keduanya berjalan beriringan menuju kedalaman gua, namun semakin jauh ke dalam gua, suasana suram menjadi semakin bermartabat. Rasakan sedikit kegelisahan. Tampaknya di dasar gua, ada beberapa binatang buas yang tiada taranya menunggu mereka. Melahap, selama pergerakan di sepanjang jalan, Xiao Yan melepaskan api-api suci sedikit untuk menerangi jalan ke depan, dan kemudian kekuatan menelan gelap memenuhi tubuhnya. Dia tidak berani mendekati Xiao Yan sama sekali. Bagaimanapun, kekuatan melahap itu cukup untuk melahap segalanya, dan makhluk lemah di dalam gua ketakutan dan hanya bisa mundur. Berjalan seperti ini, hampir seperempat jam, dan garis pandang di depan keduanya menjadi lebih lebar. Tampaknya mereka telah mencapai ujung gua, dan dunia baru muncul di mata mereka. Di ujung gua, sepertinya ada penjara yang hancur, tetapi saat ini tidak ada paksaan, dan Xiao Yan dan keduanya dengan mudah menyeberang. Dunia di depannya adalah pemandangan area gua berukuran 100 sang, dengan mutiara bercahaya seukuran kepalan tangan mengambang di tengahnya, menerangi seluruh dunia. Di pinggir tembok tepi terdapat sarkofagus yang sudah lama disegel. Sarkofagus tersebut diukir dengan pola rumit yang tak terhitung jumlahnya, yang sepertinya menekan makhluk tertentu. Di sekitar sarkofagus terdapat 4 patung batu kuno dan keramat yang berdiri dengan tenang. Keempat patung batu tersebut masing-masing berhubungan dengan 4 binatang mitos Qinglong, Macan Putih, Suzaku, dan Xuanwu, dan mereka melihat ke atas dan melihat sekeliling lagi, tetapi menemukan bahwa di dinding gua, terdapat patung kuno dan berwarna darah kental. Garis-garis, terukir dengan tenang di atasnya, dan sepertinya membentuk kelanjutan satu sama lain.
Formasi yang sangat kompleks, ditambahkan dengan patung batu dari 4 binatang besar, seolah-olah menekan beberapa hal terkuat di dunia. Berdengung, mata Xiaoyan tertuju pada sarkofagus yang dikelilingi oleh 4 gajah dan patung batu. Dari sarkofagus kedap udara, Xiaoyan mencium rasa tidak nyaman. Bahkan penguasa eksekusi dewa, yang telah diam di dalam tubuhnya, tiba-tiba saat ini. Kirimkan gelombang api. Xiaoyan tidak tahu apakah itu kekuatan tarik senjata ilahi, atau fluktuasi lainnya, tapi Xiaoyan samar-samar tahu bahwa gua ini pastinya adalah tempat yang sengit. Di seluruh gua, ada tumpukan tulang putih di tanah, dan setidaknya ratusan orang telah jatuh di sini. Jika dipadukan dengan patung batu 4 dewa dan binatang serta peti mati, sentuhan rahasia dan kewaspadaan perlahan mengalir ke dalam hati Xiaoyan. Di sini, sepertinya ada aura monster itu, meski sangat lemah. Setelah beberapa saat, mata indah Cailin perlahan menatap ke dalam sarkofagus. Dilihat dari kekuatan 10 warna, Cailin sepertinya mencium aura tersembunyi monster dari dalam gua. Manusia, selamatkan aku. Harta karun yang tak terhitung jumlahnya di 4 gua gajah ini semuanya untukmu. Saat Xiaoyan sedang melihat tempat ini dengan hati-hati, raungan ganas tiba-tiba keluar dari sarkofagusnya. Momentumnya seperti pelangi, mengejutkan banyak orang. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.